kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Kenapa? Oh iya, karena ada tugas guru penggerak, sering online, call gitu kan. Nah, jadi nggak masuk ke dalam kelas. Ya, dengan alasan di jam yang sama, mengajar juga yang sama. Begitu ya kan. Tapi anak-anak nggak kasih bahan. Nah, ini akan saya diskusikan sama tim fungsionalis. Nah, kayak gitulah. Kalau kita tidak bisa menjawabnya bisa saya tanya nanti kawan-kawan kepala sekolah atau guru seperti ini seperti apa. Ada istilahnya harus ada timbang rasa di situ. Timbang rasa. Jadi timbang rasanya mungkin ibu kesulitan kalau di kelas tadi mungkin mengganggu. Sedangkan anak-anak nggak ada mata pelajaran, ada yang senang, ada yang tak senang. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi bagaimana saya tanya? Ya, bahkan harus ada namanya apa namanya? Kalau saya belajar itu ada segitiga restitusi. Sudah belajar itu. Nah, kalau sudah belajar itu berarti ambil dulu. Baru ambil, baru kita evaluasi, baru kita kerjakan yang baik yang mana. Seperti itu. Ambil dulu. Jadi kita seorang pemimpin itu Pak memang tidak terlepas dari yang namanya kolaborasi ya Pak ya, bekerja sama dengan para tim gitu ya Pak ya, untuk kepentingan bersama dan kepentingan sekolah khususnya ya Pak ya. Ini satu lagi nih Pak, boleh ya Pak ya? Oh, terakhir ini, yang iya, berapa? Iya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di 5 etika tersebut Pak? Ya, yang kalau saya lihat dari yang nomor 1-7 tadi, pengalaman yang saya ambil adalah setiap orang itu memang harus memang harus melakukan sesuai kontraknya, gitu ya. Jadi kalau mau ke siswa maupun guru punya masing-masing cara kerja. Jadi saya tengok tuh misalnya ibu jurusan IPA sama-sama PKN, ada ibu PIT, ada ibu satu lagi siapa? Bu Rini. Nah, sama-samanya tamatan PKN. Ketika kita mengajak ibu sebagai yang calon guru penggerak dengan ibu PIT yang tidak guru penggerak dan Bu Rini yang P3K juga tidak guru penggerak, satu PNS, ketiga ini pasti punya nilai yang tersendiri dalam hal perbuatan ataupun dalam pembelajaran, itu punya masing-masing. Jadi kalau saya sebagai diri itu kan saya nilai ibu yang baik gitu kan, ada refleksi ya. Tapi yang nggak belajar itu kan terkadang yang diajarkan model lama. Mungkin dari model lama ada masih mengingat teacher center gitu kan, atau yang dari swasta ibu ini kan gitu kan. Jadi apa yang bisa saya apakan untuk saya bisa keputusan yang bisa saya ambil adalah saya inginnya hanya bagaimana yang mereka lakukan itu untuk kebaikan bersama atau kebaikan sekolah. Jadi mereka boleh melakukan sesuatu tapi jangan keluar jalur. Kalau memang aturan itu sudah ada, materi itu sudah ada, kalau itu nanti dituangkan itu berbeda, ya mungkin itu cara dia. Nah gitu kan, cara kita kan nggak sama, kita belajar dari sama-sama, PKN tidak sama. Maka di sini saya hanya yang bisa saya berikan itu adalah bagaimana menjalankan tugas itu sebaik-baiknya sebagai guru. Ya, tetap capai itu harus bisa capai. Saya legalkan itu nggak ada masalah. Jadi Pak, terima kasih banyak sekali Pak ya, dengan adanya saya melakukan wawancara ini khususnya kepada kepala sekolah saya sendiri, saya semakin menyadari Pak betapa peran seorang guru penggerak khususnya bagi saya agar mampu untuk mengembangkan sekolah dan mendukung segala program-program yang Bapak buat di sekolah ini. Kemudian yang kedua, saya sangat berterima kasih Bapak sudah memberikan waktunya luang kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya ini Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Sukses ya untuk Ibu Yusani Pak ya. Selamat siang Pak. Begini Pak, maksud dan tujuan saya menghadap Bapak, saya ingin melakukan
tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 untuk melaksanakan tugas di modul 3.1, di mana di sana menjelaskan saya mewawancarai salah satu pemimpin sekolah di tempat saya bekerja. Kemudian adapun tujuan yang kedua, saya melaksanakan wawancara kepada Bapak, yakni mengenai pengambilan keputusan bernilai kebijakan. Yang kedua, Pak, yakni saya ingin mewawancarai Bapak dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya Pak ya. Banyak tanya kan? Hanya beberapa pertanyaan aja Pak, ada 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, sebagai kita kepala sekolah, saya kepala sekolah, saya baru ditempatkan di sini di bulan Maret 2023 pertengahan. Nah, untuk masalah dilema salah satu bujukan moral ini yang berada di lingkungan sekolah. Ya. Kalau kita sebagai guru untuk bujukan moral, karena ini kan kita sebagai kepala sekolah ini kan punya kebijakan, punya program sekolah. Terkadang setiap kepala sekolah itu kan punya seni masing-masing, punya program masing-masing yang mereka jalani sesuai apa yang mereka inginkan untuk ketika di sekolah itu. Jadi dalam bujukan moral itu saya mengantisipasi adalah melihat dulu apa aktivitas yang pernah berjalan dalam jangka 1 bulan, 3 bulan yang bisa langsung saya ajakkan dengan program saya tadi, maka bujukan itu tadi adalah bisa terikuti. Nah, misalnya contoh kita ada kemarin misalnya presensi itu seandainya boleh dari luar gitu kan, padahal salah sistem kan itu tidak boleh. Nah, kita buatlah satu statement, ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, bagaimana caranya kalau nanti dilanggar maka hasilnya seperti ini. Kita munculkan salah satu statement yang sifatnya membangun. Sebagai kepala sekolah itu kita punya keputusan di mana keputusan itu bukan tidak didasari, harus ada dasarnya. Jadi sewaktu-waktu dia membandingkan dengan yang lalu, kepemimpinan yang lalu itu jangan dibawa saat ini. Nah, jadi kalau kita yang lalu terus kita bawa, kita tidak akan maju. Inilah yang istilahnya kenyamanan itu harus kita rombak dengan ya kreativitas atau aktiviti yang istilahnya sifatnya membangun. Apalagi kalau zaman sekarang ini kan kita ini macam ibu adalah salah satu guru penggerak. Macam mana kita mengajak mereka untuk bisa bergerak kan itu kan, tergerak atau menggerakkan salah satu hal positif. Nah, jadi bujukan moral itu bukan guru, siswa juga seperti itu. Siswa kita mantapkan apakah dari disiplinnya, mungkin itu ya. Bagaimana dilemanya tadi, ya salah satu dilema yang kita apakan, kadang tidak terima apa yang kita lakukan itu tidak terima, tapi kita ini namanya untuk kebaikan, namanya transformasi pendidikan, ya kita harus siap, harus berani gitu ya dalam menjalankannya. Seandainya dia ketinggalan ya kita usah kita ini kan, nah intinya sampai kapan dia bisa mau berbuat. Kalau nggak bisa bulan ini mungkin bulan depan kita ingatkan kembali. Nah, itu mau dari guru, mau dari orang tua maupun dari siswa, sehingga bisa berkolaborasi atau bersinergi semuanya. Nah, namanya etika ini kan perbuatan, ya kan. Mungkin selama ini kenyamanan yang akan, tetapi ketika kenyamanan itu kita tengok itu salah, kita punya prinsip untuk memperbaiki, ya kita harus berani menghadapi. Ya pasti paling ya desuk yang kita lihat kurang mantap gitu kan, tapi itu untuk demi kebaikan, untuk praktik baik yang baik itu yang harus begitu. Jadi baik Pak, selama ini Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut khususnya di sekolah kita ini,
Bapak mengambil statement ya Pak ya, kalau guru itu bagaimana dan siswa itu bagaimana. Nah itu merupakan salah satu untuk kemajuan dan perkembangan sekolah kita tentunya ya kan Pak ya. Nah, oke Pak, berkaitan dengan yang pertama tadi Pak ya, ini kan kasus dilema gitu ya Pak ya. Lantas pertanyaan yang kedua, nah selama ini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya. Kalau dilema sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan, ya kita cari yang prioritas. Nah, jadi kira-kira contohnya lah ya kan, seharusnya seorang anak itu paling lambat datangnya 5 menit, ya kan? Ternyata 5 menit paling 5 menit dari jadwal yang sudah ada gitu. 7.30 dan 7.35 dia datang. Ternyata lebih daripada 7 menit dia datang, misalnya untuk siswanya. Nah, ini kan bagaimana yang 7 menit ini, yang apakah dia ingin masuk, ingin dia belajar dan nggak ketinggalan. Nah, ini kan dilema sebenarnya. Dengan keadaan yang berbeda, yang satu 5 menit dikasih masuk, 7 menit hanya berbeda entah jalan, entah berbeda dengan kendaraan. Nah, kita bisa mengambil satu prioritas bahwasanya kita punya Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi.